مصور يا غفار يا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan. Dialah Allah yang menciptakan segala-galanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari genggamannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dicegah siapapun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izinnya. Tidak ada musibah sehalus apapun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengislamkan kita. Dialah Allah yang mengumpulkan kita saat ini, yang menutupi aib. Dan dialah Allah yang menjanjikan ampunan tiada bertepi bagi hamba-hamba yang hadir di majelis ilmu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan berkah malam ini. Alhamdulillah, kajian kita malam ini Al-Qarib Al-Mujib. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, Allah yang maha mengabulkan doa. Surat Hud ayat 61. Silakan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain Dia. Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan pemakmurnya. Karena itulah mohonlah ampunannya, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya inna rabbi qaribum mujib.
Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat dan mengabulkan doa hambanya. Jadi pasangan yang paling tepat kalau mau diijabah doa memang memperbanyak istighfar lalu bertobat. Di sini Allah sudah menjanjikan rasa Allah Maha Dekat lebih mudah bagi orang-orang yang banyak istighfar kemudian sungguh-sungguh tobat. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Istighfar itu memohon ampunan. Taubat itu kembali kepada Allah. Jadi istighfar bisa sendiri, bisa dimohonkan oleh yang lain. Ya Allah, ampunilah orang tua saya. Rabbighfirli wali walidayya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita bisa memohonkan istighfar untuk orang lain, tapi taubat tidak bisa oleh orang lain. Kembalinya ke Allah harus oleh dirinya sendiri. Kita tidak bisa mentobatkan orang lain. Kita paling mendoakan ampunan. Orang yang tobat, bagian di dalam tobat adalah istighfar, memohon ampunan, lalu kembali patuh kepada Allah. Itulah tobat. Surat Al-Baqarah 186. Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujib, maha dekat. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya makhluk. Dekatnya makhluk ada jarak. Ini yang paling dekat dengan saya ada jaraknya. Semakin jauh jaraknya, semakin jauh duduknya dari saya. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu. Kekuasaannya, ilmunya, pengetahuannya, ketentuannya bersama kita setiap saat. Tidak ada satupun dari aktivitas kita yang tidak diketahui Allah. Semuanya diketahui, termasuk lirikan mata dan niat di balik lirikan. Allah mengetahui seluruh tubuh kita sampai ke organ yang paling kecil, kromosom, DNA, RNA. Kenapa? Karena semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus. Dia yang maha sempurna tahu tentang kita. Tidak ada lagi yang mengetahui sesempurna yang maha sempurna. Silakan Al-Baqarah 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku, Allah, adalah dekat. Ini kalau ada yang nanya kepada Rasulullah, katakan anni fa inni qarib. Aku kabulkan permohonan orang yang bermunajat memohon kepadaku. Aku kabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain yang Allah yang maha dekat.
Makanya kalau orang jauh dari Allah, sebetulnya bukan Allahnya yang jauh dari kita. Kita yang melakukan kemaksiatan sehingga tidak merasakan kemahadekatan Allah. Siapapun pasti dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, apa cirinya? Merasa Allah itu dekat dengannya. Jadi kalau ada orang yang merasa, ini saya lagi ditatap Allah nih, saya ini dilihat Allah, didengarkan oleh Allah, Allah tahu ini pikiran saya, Allah tahu isi hati saya. Dimanapun pasti Allah menyaksikan apa yang saya lakukan, mengetahui persis apapun yang saya kerjakan. Tidak ada rahasia saya nih bagi Allah. Itu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah, karena dia sudah merasakan kemahadekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi yang nggak ingat bahwa Allah itu ada, mendengarnya, melihatnya, itu ciri-ciri dia jauh dari Allah. Sebetulnya lebih mudah mendekat ke Allah daripada mendekat ke orang. Tahu kenapa? Satu, karena Allahnya juga maha dekat. Dua, Allah itu sangat suka kita mendekat kepadanya. Beda dengan mendekat ke orang. Bisa sama-sama mau, kita mau sama dia, dan dia mau lari melihat kita. Kalau ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Jadi udah pasti nggak ada ruginya. Makanya kepada para ikhwan, ya, ini rahasia ikhwan saja. Bagi yang belum punya jodoh, jangan berusaha mendekat ke akhwat. Karena akhwat mungkin mau sama teman saudara, ya. Perih hadirin. Mendekatlah kepada Allah. Nanti Allah memilihkan apa yang terbaik buat saudara. Kalau saudara mau mendekat kepada dia, sedangkan di lauh mahfud nyata sekali bahwa dia tuh bukan jodoh saudara, udah namanya DTA, derita tiada akhir. Orang yang menderita kan yang menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Makanya kalau mau minta ke Allah supaya kalau ditakdirkan suka kepada yang bakal jadi jodohnya, itu paling enak. Menginginkan sesuatu yang ditetapkan untuk dia, itu paling lezat karena bakal ketemu. Makanya mana sih yang harus duluan? Ingin dulu, ikhtiar dulu, doa dulu. Sudah nggak jelas jawabannya. Ikhtiar dulu, doa dulu. Saudara harus berani ngambil keputusan. Acungkan tangan yang ikhtiar dulu, cung. 1, alhamdulillah. 2. Acungkan tangan yang doa dulu. Acungkan tangan yang tidak ngacung dua-duanya. Harus berani ngambil sikap. Sekarang kita mau ikhtiar, tapi kita nggak tahu mana yang terbaik. Mau nyari alamat, tidak tahu alamat, nanya dulu, minta tolong dulu, atau langsung pergi. Iya. Sekarang kita mau nyari rezeki. Yang tahu, yang menggenggam rezeki kita siapa? Allah. Yang tahu rezeki kita di mana siapa? Yang bisa memilihkan rezeki yang paling halal barokah buat kita siapa? Yang bisa menuntun kita jalan yang paling efektif ketemu dengan rezeki kita siapa? Jadi bergerak dulu, doa dulu. Gitu hadirin. Jelas ya? Kenapa harus doa dulu? Kita harus jelas dulu duduk perkaranya. Mau bahasa Inggris salah nih. Siapa kita? Gimana bahasa Inggrisnya? Who am I? Siapa kamu itu? Who?
Nggak usah gaya. Siapa saya? Siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Siapa hamba? Satu, hamba itu adalah, hamba Allah itu adalah tidak ada daya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kita ini makhluk yang diciptakan tidak ada kemampuan apapun kecuali ditolong oleh Allah. Ini kalau pengen mustajab doa, ini ilmunya ya. Semakin kita merasa saya mampu, saya bisa, saya berpengalaman, saya tahu, saya sudah pernah bisa melakukannya, saya, itu udah mulai nggak cocok dengan doa. Tidak ada yang jago dalam hidup ini. Penerjun yang wafat, ini ada teman saya, Kopassus, banyakan siswa, banyakan pelatih yang meninggal, Pak. Pelatih kita. Makanya saya berani ikut terjun payung waktu itu, karena pelatih lebih banyak ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Padahal ribuan kali terjun. Yang terjun sama saya wafat juga ya Pak ya? Wafat. Padahal beliau yang udah internasional, tapi tidak bisa menolak takdir. Kalau sudah waktunya meninggal, ya sudah. Maaf sekali lagi, ini adalah satu santri. Masya Allah, santri ini baik. Saya sayang kepada beliau. Laki-laki ya. Berkuda bagus. Sayang kuda, disayang kuda. Jumpingnya bagus. Kuda sangat akrab dengannya, dia akrab dengan kuda. Kemarin, nggak ada jatuh itu, karena sudah soulmate dengan kuda-kudanya. Kemarin sedang trekking 6 kuda. Entah gimana kuda yang ditumpanginya ini agak susah diremnya, sehingga nubruk kuda depannya sedikit. Kuda depan tersinggung. Lalu noker begini. Kenanya kena tulang kering hadirin. Nah langsung begitu. Kurang gimana terlatihnya ya. Tapi kalau Allah mau kasih, nggak usah pakai jatuh, pakai sepak kuda aja. Dan kuda juga tidak ada niat buruk, karena dia hanya mau nyepak temannya. Begitulah episode. Jadi tidak boleh merasa jago, bisa, terampil. Sangat mudah bagi Allah. Dan itu yang melumpuhkan doa kita. Jadi doa kita tuh jadi enggak powerful pengakuannya. Dulu salah seorang guru kami yang semoga Allah memuliakannya, kalau ditanya, Mbah, bagaimana supaya doanya diijabah? Pokoknya kalau pengen diijabah, hilangkan dirimu sehilang-hilangnya, hanya ada Allah yang maha kuasa. Artinya kamu gak mampu apa-apa. Akui. Tunggu dulu hadirin. Inilah kelemahan hadirin. 419, maaf. Nah, akui kelemahan diri kita dan benar-benar ngaku, saya ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Tanpa pertolonganmu, tanpa kekuatan darimu, apa yang bisa saya lakukan? Saya cuman makhlukmu yang tidak berdaya. Ngedepruk kerasa seperti karung ngelumbruk. Harus begitu. Lalu hanya Allah yang menguasai segala-galanya, jagat semesta alam, menentukan apapun, naik turun pangkat, hidup mati, sehat sakit, apapun cuman Allah yang menguasai. Sedang kita ngelupruk begitu, itu kehadapan Allah ya. Hati tidak usah secara fisik ngelumruk di jalan, tidak, beda lagi urusannya. Hati yang ngelumruk itu ya.
Pernah lihat karung dikelumbrukan gitu? Nah, itulah hati kita harus seperti itu di hadapan Allah tuh. Yang kedua, kalau ingin doa mustajab, akui kebodohan kita. Ya Allah, saya tuh enggak tahu apa-apun kecuali sepercik ilmu yang Engkau berikan. Tanpa petunjukmu, apa yang bisa saya lakukan? Saya cuman makhlukmu ya Allah, hamba yang Engkau ciptakan yang tidak tahu apapun kecuali ilmu yang Engkau berikan. Saya enggak tahu apa-apa, enggak tahu mana yang terbaik. Engkau yang maha tahu. Makanya istiqoroh yang paling bagus itu yang memang udah pasrah total. Kalau istiqorohnya masih sok tahu, ya Allah, saya pasrahkan kepadamu jodoh yang terbaik. Tapi kan Kau maha tahu ya Allah, isi hati saya tertarik sama si dia. Terus apa sulitnya bagimu ya Allah membuat dia tertarik sama saya dan diaturlah olehmu. Kau kan maha kuasa. Ini istiqoroh apa hadirin? Rewel begini. Tapi terserah padamu ya Allah. Tapi kan Kau maha bijaksana ya Allah. Masih nawar. Kalau nawar itu bawaannya gelisah. Tapi kalau yang istiqoroh bulat, hanya Allah yang maha tahu yang terbaik bagi dunia akhirat. Ini musuhnya, lawannya nafsu. Kalau nafsu maunya cocok dengan keinginan kita. Makanya yang paling kuat nafsunya gak mau istiqoroh, karena takut gak cocok dengan nafsunya. Kenapa kamu gak istiqoroh? Gak mau, bisi nggak. Persis seperti orang tua yang gak mau ke lab. Kenapa? Suka ada penyakit kalau ke lab, padahal saya sehat gitu. Harus kita tidak tahu nih rezekinya di mana, apa. Benar? Saudara yang belum punya anak, jangan sok tahu. Minta anak, minta, tapi jangan ngatur harus anak perempuan, harus anak laki. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Nah, memang tidak mudah, karena kita sudah terbelenggu oleh sok tahu kita. Wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Allah maha tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tidak mudah ini hadirin, kecuali yang ahli tauhid. Harus ngerasa, aduh saya tuh nggak tahu, tanpa tuntunanmu saya tersesat ya Allah. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai dicabut nikmat ini. Yang ketiga, kita ini fakir. Kita harus merasa enggak punya apapun, termasuk diri ini bukan milik kita ini. Ini bukan milik kita nih diri ini. Mau diapain aja oleh Allah, ini belum tentu saya meninggal lengkap. Kalau ada bagian tubuh saya yang harus pulang duluan, dia akan berhenti. Pada waktunya patah, amputasi, entahlah. Gak bisa nahan jadi tua, gak bisa. Walaupun makan jamu sari awet muda misalkan, tetap menua. Walaupun minum sari areng tiap hari, tetap ubahanannya. Gak bisa, dan bukan milik kita. Ini leher saya lagi gatal nih. Coba kalau punya saya, cicing atau leher, pakai atel lagi, gak bisa atel hadirin. Makanya ke Allah tuh benar-benar harus merasa bahwa segala-galanya itu total hanya milik Allah. Semuanya. Makhluk mah gak ada yang punya apa-apa.
Cuman ngaku-ngaku sebentar saya punya rumah, punya tanah, punya tabungan, centil aja begitu ngaku-ngaku. Nggak dipakai enggak, dilihat enggak, pakai sertifikat, pakai nama orang, ya karena takut ketahuan oleh KPK. Punya rumah, pakai nama orang lain, lihat enggak. Punya villa, juga enggak mau diaku, enggak, bukan punya saya, gitu. Pembantu yang di sana, segar, karena tinggal di villa, berenang bibi tiap hari dengan mama, tanpa merasa memiliki, digaji lagi. Makanya kalau saudara ingin punya villa, ya, kemudian digaji, maka jadilah penunggu villa, ya, tidak dicurigai KPK. Hadirin, gak punya apa-apa, harus itu, dan semuanya itu milik Allah sendiri. Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Kamu dapat ini sekarang, ini besok itu, nanti ini diambil, ini ditahan, lalu dibukakan, diambil, semuanya. Ada yang disisain setengah, kadang gerucuk-gerucuk, kadang celak-celak, kadang ret, kadang-kadang rezeki bagus, lama-lama mantap, makan tabungan, lama-lama manset, makan aset, ya, lama-lama matang, makan hutang, lama-lama mati. Hadirin, ya, kalau Allah mau nahan, amin. Dan orang yang yakin semuanya milik Allah, itu jauh lebih ringan menghadapi hidup dan bulat mintanya. Nggak akan menghibak ke makhluk, nggak. Ada yang suaminya sudah meninggal belum? Maaf, acungkan tangan. Ibu, sudah berapa tahun, Bu? Maaf. Oh, suaminya meninggal di sini, Bu? Waktu Ramadan kemarin. Oh, yang baca surat Ar-Rahman itu, Bu? Masya Allah, iya. Oh, suami beliau meninggal hari Jumat di bulan Ramadan sesudah sholat asar, sedang baca Quran Ar-Rahman. Sehari sebelumnya pulang ya, Bu, ya, ke Kuningan, menemui ibu dulu ya, hari Kamisnya ya. Bicara apa waktu itu, Bu? Kan? Oh, pamitan dulu, ternyata mau meninggal. Padahal enggak diduga ya bakal meninggal. Enggak, Bu, Masya Allah. Sedang ikut pesantren masa keemasan. Ah, itu iri. Sekarang di YouTube dan di medsos tersebar, ya. Haji siapa tuh yang sedang sholat pada Isya, ya. Yang lain bangkit berdiri, beliau sujud saja terus. Ternyata wafat sedang sujud. Masya Allah. Rezeki besar. Susah. Saya waktu mau meninggal kemarin juga. Oh iya, hadirin. Lah kan waktu bulan apa? Yang suhu tubuh sudah 32 itu. Kan Ramadan ya. Kan sudah pamitan itu, Pak. Dah turun terus dari 35, 34 setengah, 33. Kata dokter kalau sudah 32, jantung sudah tidak bisa bergerak. Saya udah turun terus tuh. Wah, pamit, Dok. Saya sudah turun terus nih. Badan saya sudah dingin. Terus ngelengsot aja di sini nih. Duduk aja. Ah, udah selesai nih hidup saya. Sholat sambil duduk. Udah 32,7 waktu itu ya. Kalau turun terus berarti saya berhenti gitu. Wah, memang nikmat sholat itu karena ini yang terakhir ya. Lebih baik meninggal lagi sholat. Ya sujud juga dilama-lamain, ada harapan tuh ya. Beneran ada. Sedih, tapi dah enggak ada. Selesai 2 rakaat masih hidup, periksa lagi ini oleh dokter semua. Udah janjian dengan dokter, jangan bawa ke rumah sakit, enggak boleh. Saya mau di sini aja, ya. Sini nih jadi saksi, ya. 2 rakaat lagi, panjangin, nangis sepanjang sholat. Udah, mungkin ini yang terakhir, ya. Diukurnya naik jadi 35 suhunya. Alhamdulillah, hadirin.
Kata dokter tuh udah jarang kejadian gini. Kalau udah 32 mah udahan. Tapi kalau belum jadwalnya dicabut nyawa, atau banyak yang ngedoakan. Mungkin harusnya waktu itu, ya. Sudahlah. Pokoknya mah kita mah nggak punya apa-apa. Tubuh bukan punya kita. Rumah bukan punya kita. Kalaupun ingin harus minta kepada yang memiliki segalanya. Jadi nggak ada. Kalau ngomong ke orang, ya sama-sama bokeh atuh. Benar? Mau ngapain kita berharap ke makhluk tapi dia kaya? Mana dia juga sama seperti kita, nebeng. Nggak boleh berharap ke makhluk, berharap ke pemilik segalanya. Jadinya pada waktu kita ngedoa tuh udah nggak bersandar ke makhluk, dan makhluk juga lemah kecuali dikuatkan Allah. Makhluk juga tidak tahu apa-apa kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Makhluk juga seperti kita tidak punya apa-apa selain yang Allah titipkan. Jadi mintanya tuh bulat hanya ke Allah saja. Dan kita tahu penghalangnya adalah dosa kita. Dan tidak ada lagi yang bisa nutupin dan menghapuskan selain Allah. Makin ngedepruk lagi, udah nggak punya apa-apa, banyak dosa saya. Zalamtu nafsi, saya yang zalim ke diri saya sendiri, ya Allah. Jadi nyuksruk tuh hati itu ke Allah tuh. Nah, itulah saat doa itu diijabah. Nah, kalau doanya hanya bahasa amin, 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 ya Allah, amin, amin, amin. Aminlah ya Allah, tolong amin. Atau ya Allah, doanya yang kemarin masih ingatkan. Dari mengaminkan aja juga, amin, 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 amin. Tunggu, kadang nih orang kena doa, amin ya Allah, amin, 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 amin. Tapi nggak ada hati, nggak ada pengakuan hamba. Itu susah. Atau ya Allah, gimana dong? Teman-teman saya udah pada nikah, masa saya belum? Jangan gitu-gitu amat atau ya Allah lah. Waduh, ini friend. Enggak benar, masa kalau kayak ke teman gitu. Siapa kita ini? Jangan so akrab lah. Udah nggak punya apa-apa, hina, berlumur dosa, ke Allah tuh nyungsep. Nah, kalau kata guru saya sih gitu. Sehingga nggak ada lagi yang bisa nolong selain Dia. Udah nggak lihat siapa-siapa yang bisa nolong selain Allah, penguasa, pemilik, penentu segala-galanya, yang Maha Tahu. Baik, habis waktunya belum? Surat Saba ayat 50, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Jadi kalau ada keburukan, itu pasti kita penyebabnya. Syariatnya itu. Dan jika aku mendapatkan hidayah, petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar lagi Maha dekat. Surat Ghafir ayat 60 tentang ud'uni astajib lakum. Jadi ini seperti sekarang kita tuh benar-benar ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha dekat. Meminta kepada yang dekat itu lebih syahdu daripada minta kepada yang jauh, benar? Dan kedekatan dengan seseorang itu membuat ada rasa.
dalam bicara. Ada bisik-bisik. Nah, kalau dengan orang yang tidak dikenal bisik-bisik, jadi masalah ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang tidak mau berdoa itu sombong, karena dia tidak memerlukan Allah, dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, saudaraku sekalian, jadi orang yang tidak mau doa itu benar-benar sombong, merasa dia mampu, merasa bisa, padahal dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah keikhlasan kita untuk menyembahnya ke Allah, dan iyyaka nasta'in adalah anti ujub. Karena kalau kita merasa mampu, kita ujub. Harusnya kita la haula wala quwata illa billah. Nah, ngelumbruknya hati inilah sebetulnya kekuatan doa. Jadi ketika meminta tolong beda ya, maaf, saya bisa merasakan kalau pas ada kesini yang betul-betul minta bantuan tuh ya, dan dia benar-benar enggak ada yang lain yang bisa nolong, tolong saya sudah kesana sini, benar, itu dalamnya tuh beda dengan kayak kalau ada kelebihan rezeki mau disedekahkan boleh juga lah gitu, karena dia merasa enggak begitu memerlukan. Nah, yang Allah sukai itu adalah kita tuh perlunya ke Allah tuh seperti telur di ujung tanduk dan kerbaunya kaligata gitulah. Hadirnya agak jarang ini hadirin perumpamaan ini. Saudara bisa membayangkan tidak? Kerbau kaligata begitu. Saya nggak bisa membayangkan, dah baru ngarang. Begitu kita tuh nggak ada lagi yang nolong selain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ketika kita merasa diri mampu atau kita bersandar kepada selain Allah, sandaran itu bisa macam-macam, bisa orang, bisa tabungan, bisa kekuasaan, kedudukan, relasi. Ini nih yang membuat tumpulnya doa kita tuh adalah kita masih nyantel kepada atau pengalaman atau strategi. Kita boleh menggunakan strategi, tapi udah nggak ngepek bagi Allah, ya kan? Betul? Makanya bagi yang berumah tangga gitu, ingin anak soleh, udah harus ngelumpruk, ampun ya Allah, saya belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik. Engkau tahu nasihat saya beda dengan kelakuan saya. Engkau tahu saya ini orang tua ahli maksiat. Benar-benar ngaku saya nih benar-benar bapak yang belum amanah, yang belum bisa ngedidik, yang gak tulus ngedidiknya. Itu lebih mustajab doanya daripada sekedar ya Allah, ini anak gak bisa dinasehatin, tolong deh ya Allah. Aduh, harusnya kayak gitu. Seorang istri pengen suaminya berubah, ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik, hati saya keras,
Mulut saya tidak terjaga. Saya menuhankan suami, ya Allah, bukan menuhankan Engkau. Saya lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat denganmu. Saya lebih takut dari makhluk daripada takut jauh darimu. Engkau tahu hampir semua perbuatan saya tidak ikhlas hanya karena suami. Ngaku, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hamba mohon berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang hamba tahu, dan hamba mohon ampun dari apa-apa yang tidak hamba tahu. Ngedepruk, alo lihat nggak nih? Seorang istri yang benar-benar ngeguk-guk, terseduh-seduh, mengakui kesalahan, kelemahan diri. Atuh, nggak sulit bagi Allah ngebulak-balik hati suami daripada ngandelin banyak omong, nasihat, dalil yang dia sendiri nggak mengakui pertolongan Allah. Nah, ini kan sedang jalan ini para sahabat dengan Rasulullah. Kami dulu pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam hadis sahihain. Jadi hadis sahih ini ya. Dalam suatu perjalanan tiba-tiba sahabat itu bertakbir dengan suara keras. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban, kalian tidak meminta kepada yang tuli dan yang tidak ada, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, melainkan kalian meminta kepada Dia yang maha dekat, yang maha mendengar, sami'an maha mendengar, qariban maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia bersamamu. Ya, jadi harus belajar tuh malam-malam tahajud tuh bisik-bisik. Sing yakin kalau udah persiapan tahajud sebelum mulai itu, ya Allah, sami'an qariban wa huwa ma'akum, Engkau maha mendengar ya Allah, Engkau maha dekat, Engkau bersamaku. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau zaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hatimu. Allahu Akbar. Ketika takbir itu sing merasa bahwa dilihat oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing yakin ucapan ini didengar oleh Allah. Ruku, sujud, selesai sholat itu, ya Allah, ampuni saya Allah, Engkau tahu, Engkau saksikan. Tolong saya ya Rabb, saya nggak mau diperbudak nafsu ya Allah. Tolong. Oh, itu enak hadirin. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang bisa hamba lakukan tanpa pertolonganmu? Semuanya dalam genggamanmu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Tolong saya ya Allah, tolong. Wa asli li syani kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah. Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Enak hadirin, enak sekali. Dan itu yang benar begitu. Hiruk pikuk dengan orang, ikhtiar ini itu, ketemu orang ngomong ini, nggak ada apa-apanya kalau nggak ditolong Allah. Ya kita ngobrol dengan yang sama-sama lemah, sama-sama bodoh, sama-sama nggak punya apa-apa. Mau apa? Kan? Halo? Cukup? Masih perlu ditambah? Bentar ya, nyari yang gampang.
Di dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmizi dan lain-lain, Salman Al-Farisi berkata dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha malu dan maha mulia, dia malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, lalu dia Allah membalasnya dalam keadaan kosong. Jadi ini salah satu dalil kenapa ada orang yang memintakan. Rasulullah itu macam-macam. Ada yang habis sholat tidak ngangkat tangan sama sekali dan doa habis sholat fardu. Ada yang sholat Jumat Rasulullah hanya begini saja. Ada juga yang Rasul doanya begini. Ada yang sampai selendangnya jatuh. Jadi jangan heran kalau ada yang tidak ngangkat tangan, ada dalilnya. Ada yang ngangkat tangan, ada yang sangat perlu sekali minta tolong ke Allah sampai selendang Rasulullah jatuh. Ada yang kurang baik tuh yang sibuk menilai tangan orang. Jadi kadang-kadang saya juga kalau minta tuh kayak yang butuh sekali, perlu. Dan Masya Allah, kalau udah pengen sekali, ini saya diajarin guru saya, kalau udah darurat pokoknya sangat memerlukan, yaitu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Tolong ya Hayyu itu Allah yang maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha menguasai. Dan ya Qayyum itu yang maha berdiri sendiri, maha kuasa atas segala-galanya, maha menentukan dan gak membutuhkan siapa-siapa. Ini kan Ismul Azam, birahmatika, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah. Dan yang benar-benar kita tuh merasa gak bisa nih saya kalau gak ditolong Allah. Udah gak ada lagi yang bisa nolong selain Allah. Gak omongan, gak ilmu, gak strategi, hanya Allah saja. Tambah lagi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yasin 82. 82 ya? Yasin teh yang ujung surat Yasin. 2 ayat terakhir coba dibacakan Ustaz. Punten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Senanglah Allah menguasai segalanya. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Impossible is nothing only for Allah. For you, you are nothing. For us, we are nothing. Everything impossible for us, but possible with. Ya begitulah. Hampir aja sukses. Ada hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah sahabat, dan mencapai 28 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Saya baca terjemahnya ya. Rabb kita Tabaraka ta'ala wa ta'ala turun setiap malam ke langit bumi. Turun ini jangan membayangkan Allah turun seperti terbang, enggak, salah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Rahmatnya, perhatiannya, keagungannya lebih spesial pada sepertiga malam terakhir ini ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan.
barang siapa yang memohon kepadaku maka akan aku beri, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku mengampuninya. Itu sepertiga malam terakhir. Makanya maaf ya, yang jarang tahajud mah saya tidak berani mengatakan bodoh ya, tapi lebih dari itu hadirin yang ya bayangkan atau gini kalau saya punya teman berkata begini, tolong beritahu jamaahnya tuh kalau ada yang punya hutang gitu, berapa aja, kasih tahu supaya ketemu saya, nanti saya lunasin hutangnya plus tambahan buat modal. Juga bagi yang belum punya rumah, suruh bilang ke saya dan nanti kita belikan rumah lah, mungkin sekitar yang 3 miliaran, kalau enggak apartemen untuk cadangan. Juga bagi yang belum punya kerjaan, kasih tahu saya, nanti saya berikan pekerjaan yang berkah, yang gajinya di atas rata-rata. Dan yang belum punya jodoh juga kasih tahu, nanti saya coba pilihkan jodoh terbaik, yang baik, berikut biaya pernikahan dan bekal untuk berumah tangga. Dan bagi yang belum umroh haji, tolong kasih tahu, cukup laporan ke saya, nanti saya ongkosin umroh pada waktunya dan haji sekaligus, dan keluarganya aja sekalian. Kalau saya punya teman gitu, mau nggak ketemu dengan teman saya itu? Jawab, hadirin jangan suka nggak ragu, jangan suka bikin jengkel mau nggak? Tapi pertemuannya sekitar jam 2:30 malam, mau nggak? Orang yang gitu nggak akan ada. Allah yang udah janjian sama orang yang mana orang ada yang mau kayak gitu, benar? Tapi Allah udah janji itu. Makanya orang yang tidur larut bangun pagi mah zolam tu nafsi, zolim. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, dah nikmati, minta tolong ke Allah. Doa bisa merubah takdir hadirin. Nah lah, nggak usah ngomong, banyak ngomong lah, bising, benar. Nggak usah rewel ini itu, rapat tahajud nggak, liur. Ini Darut Tauhid kalau rapatnya kepanjangan nggak tahajud, siapa yang nolong? Mau sampai dower rapat juga, kalau oleh Allah nggak ditolong mah hanya ngabisin konsumsi. Makanya rapat itu hari Senin dan Kemis, 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 Senin